kita mulai aja hari ini. Oh ya, untuk nilai kayaknya nanti terposting semua di hari Senin ya. Tanggal 25, karena merupakan hari terakhir untuk pemeriksaan. Baru terposting semuanya. Baik, kita udah periksa. Ya, 3 kelas ini ya lumayan lah. Headset saya mana pula? Lumayan lah untuk hasil pengerjaan kalian. Oke. Karena kita juga sudah lihat yang di sebelumnya. Baik. Kemarin kita udah belajar minggu kemarin ya. Kita udah belajar tentang deep learning. Kemungkinan besar nanti deep learning akan kita pelajari lagi. Kemungkinan besar saya akan buka dan saya akan ngajar tentang deep learning secara mendalam. Ya, jadi ada bagaimana untuk pengerjaan deep learning dalam penggunaannya tersendiri itu seperti apa. Kita nggak usah panjang-panjang. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran swallow learning yang lain. Oke, mana sih hasil share-nya? Usah berarti lampunya dihidupin kalau kayak gini. Yang di sini udah banyak ya yang isi pra KRS. Yang masih bingung boleh ditanyakan nanti ya di grup atau mau japri ke saya pun boleh. Baik. Oke. Baik, hari ini kita belajar tentang algoritma partisi. Ya. Masih juga dalam rangkaian pembelajaran untuk gimana membangun model. Ini kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu unsupervised learning. Ya, unsupervised learning. Jadi di sini kamu orang akan mempelajari beberapa sekitar, abis ini belajar hierarki, lalu densitas, lalu asosiasi untuk unsupervised. Kita mulai ya. Jadi kita akan bagaimana membangun model. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Jadi ada di partisi itu, kita sebelum masuk ke partisi, kita kenal dulu yang namanya unsupervised ya. Ya kita kenal-kenal dulu lah yang namanya unsupervised, itu maunya seperti apa. Kalau kemarin kamu orang belajar tentang yang disebut sebagai supervised learning, sampai turun supervised dari ANN itu turun ke yang namanya deep learning. Hari ini kita belajar ini. Ya, jadi kalau bisa dibilang si unsupervised learning ini adalah pembelajaran dengan melihat sejumlah kelompok. Ini clustering ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita akan melihat data atau kalau digambarkan bentuknya vektor ya ke dalam berbentuk ke dalam kelompok-kelompok kecil ya. Berdasarkan apa? Kita hanya melihat berdasarkan karakter dari data tersebut. Kita hanya melihat karakteristik dari data tersebut. Ya, jadi kalau dianggap mirip berarti kita bisa menganggap oh si vektor ini dia berada dengan vektor yang sama tuh. Kalau dia beda berarti oh ini berarti dia ada di klaster atau kelompok yang berbeda. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya label kelas, no label ya, no label kelas. No label kelas yang kamu orang perlu untuk setiap data yang kamu proses dalam pemrosesan analisis klaster ini. Karena nantinya
label ini kita akan berikan ketika klaster ini sudah kebentuk. Kalau klaster itu sudah terbentuk, baru kamu orang bisa memberikan, oh ini label ini, oh label itu. Nah, karena tidak ada label kelas dalam setiap vektor data yang kamu masukkan, maka ini yang kita sebut sebagai unsupervised learning. Jadi bisa dibilang unsupervised learning itu adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok data dengan melihat karakter atau kemiripan dari setiap vektor data yang kamu punya. Begitu. Ya. Nah, kalau Anda belajar terus, Anda akan menyadari kalau di cluster ini atau di unsupervised learning ini, karena tidak ada label kelas yang kita gunakan dalam setiap prosesnya, nah clustering ini cocok untuk digunakan, bisa juga ya kita gunakan sebagai pre-processing tools dan sebagainya, kalau datanya itu kita tidak tahu tuh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh unsupervised learning ini? Unsupervised learning ini biasanya kita gunakan untuk eksplorasi ataupun kita mengkategorisasikan ya, kategorisasikan dataset sebelum kita menjalankan yang tadi saya bilang pembelajaran secara terbimbing atau supervisi. Nah, itu yang kita sebut sebagai pembelajaran yang bisa juga sebagai pre-processing tools. Ya, ini yang bisa kita gunakan sebagai pre-processing tools. Jadi sebelum kita masukkan dia ke dalam pembelajaran dengan model, ya kita bisa memberikan dulu label kelas. Ya, gitu. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini apa? Yaitu yang pertama, saya harus tahu bagaimana menghitung kemiripan berdasarkan atribut dari setiap objek saya, objek atau vektor data saya. Kalau saya tidak tahu bagaimana atribut itu dibedakan antara satu dengan yang lain, berarti ya sudah kamu tidak bisa gunakan pembelajaran secara unsupervised ini. Ya, nanti ada pertanyaan, bisa nggak algoritma dalam unsupervised learning saya gunakan pada jenis dataset yang berbeda. Jadi bisa-bisa saja kamu gunakan algoritma ini ketika kamu memiliki set data yang berbeda-beda, ya gitu. Jadi gitu ya. Nanti kalau kalian belajar pembelajarannya yang tadi seperti yang saya sudah bilang, yang pertama dia itu mengcluster data-data atau objek-objek data, vektor-vektor data berdasarkan data yang sama dan tidak sama. Dalam hal ini, yang dua ini kita yang kemarin kita belajar sebagai jarak, ya. Jarak, perhatikan jaraknya itu ada jarak yang continue, ada yang discrete. Hati-hati ini ada datanya continue ataukah discrete berdasarkan jenis atribut yang masuk ke dalam sistem kita. Kalau kamu orang punya datanya itu continue, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu memiliki datanya berupa data karakteristik atau data kategorial, apa yang kalian harus lakukan? Lalu Anda bisa melakukan analisis pengelompokan, atau dalam hal ini kita bisa bilang data clustering atau data segmentasi. Kalian akan mencari kesamaan dari data tersebut. Berdasarkan apa tadi sudah kita bilang adalah karakter dari data tersebut. Ya, tadi sudah dibilang karena dia itu tidak ada perlu label kelas yang kita masukkan, ya, tidak perlu ada label kelas yang perlu Anda masukkan. Dia kita sebut sebagai belajar berdasarkan observasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai unsupervised, sedangkan yang kemarin kita sudah belajar itu belajar berdasarkan contoh atau pembelajaran terbimbing. Bisa digunakan sebagai, kita bisa gunakan sebagai pengelompokan itu sendiri. Udah kelar, berarti pengelompokan itu hasil modelnya adalah seperti itu. Ataukah kalian orang bisa gunakan dia sebagai pre-processing tools.
sebelum kamu masukkan ke dalam pembelajaran secara terbimbing. Begitu ya? Ya. Digunakan sebagai apa ya? Digunakan sebagai banyak hal ya, banyak-banyak nih. Paling banyak biasanya dalam bidang-bidang ini ya, misalnya pengklasteran teks ya, di text mining, lalu kita gunakan sebagai mengecek orang yang fraud atau tidak berdasarkan targeting data market seperti itu, atau menghitung climate ya. Patternnya itu seperti apa, ada perubahan iklim atau tidak. Lalu untuk banyak hal ya, market research, melihat taksonomi, ya. Nah, itu berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran tidak terbimbing. Ya. Sebagai pre-processing tools, kemarin kalian kalau melihat itu seperti PCA, ya. Nah, sebelum kita masukkan ke PCA, bisa juga kita menggunakan untuk unsupervised untuk jadikan masukan. Ya, kuantitasasi vektor dalam pemrosesan citra. Ya, lalu untuk mencari jumlah klaster yang baik, ya, bisa juga kita gunakan sebagai hal itu. Lalu kita bisa gunakan sebagai pendeteksi derau atau outlier detection. Kita bisa tahu nih, oh kenapa dia tidak terkelompok. Kenapa ada satu data yang terlepas, jadi dia tidak masuk ke kelompok manapun. Nah, itu kita bisa menjadikan dia sebagai deteksi outlier atau deteksi deraunya. Itu. Jadi, kalau kita bercerita tentang klaster, kita tidak terlepas dengan istilah yang kita sebut sebagai data yang berkualitas. Apa sih data yang berkualitas dalam pembelajaran mesin? Dalam hal ini adalah unsupervised learning. Jadi kita akan mencari data yang berada yang kita sebut sebagai good cluster. Data yang paling baik ketika dia menjadi cluster. Untuk pengukuran dia disebut sebagai good cluster itu ada banyak hal. Ya, jadi intinya kita sebut dia sebagai data yang berkualitas. Itu adalah kita melihat dari dua, yaitu antar kelas, ya, berarti dia di luar ya, di luar. Yang satu, data di dalam kelasnya itu harus bagaimana? Ya. Jadi kalau kalian mau lihat di sini, kita perlu dilihat data yang di dalam per satu klaster itu. Ini yang kita sebut sebagai kohesi. Kohesi ini kalau dilihat dia berarti dia harus berada di dekat-dekat. Misalnya ini adalah titik pusat datanya, dia harus dekat-dekat nih dengan titik pusat datanya. Semakin mereka itu memiliki kemiripan dengan titik pusat datanya, kan semakin mereka melakukan apa nih? Pengumpulan di sini. Ngumpul mereka di satu tempat. Itu yang kita sebut sebagai similaritas dari kohesi. Semakin dekat, oke, semakin baik. Tetapi yang satu lagi kita sebut sebagai jarak antar kelas. Kalau jarak antar kelas berarti kita akan mengukur similaritas antara satu titik data ke satu titik data lain. Maksud saya di sini adalah titik pusat datanya ya. Misal ini adalah titik pusat data. Nah, titik pusat data ini dia harus berjauhan. Kalau dia berjauhan, berarti dalam anggapan tersebut, di dalam bidang kartesian X, Y, ini berarti dia berada di data yang memiliki karakteristik yang tidak mirip. Berjauhan mereka. Kalau berjauhan, berarti kita bisa menganggap, oh dia berada di klaster yang berbeda. Gitu ya, klaster yang berbeda untuk distintifnya. Berarti kalau kohesi berarti datanya itu harus dekat-dekat, berarti similaritasnya itu harus dekat, jaraknya harus minimal.
Sedangkan kalau yang antar titik pusat data, dia datanya itu harus jauh-jauh. Harus maksimum. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai data yang bagus. Kalau datanya macam begini, ini kita akan lakukan pertanyaan nih. Nah, kalian harus ulang lagi bagaimana melakukan pengklasteran yang baik. Ya. Berarti gimana cara saya bisa mengetahui data saya yang hasil pengelompokan saya sudah bagus atau tidak? Ya, berarti yang pertama Anda harus bisa dulu mengukur similaritas atau dalam hal ini kita ukur jaraknya. Implementasinya gimana hasilnya? Ya. Apakah semua terkelompok ataukah ada pola-pola lain, ada hidden pattern yang muncul ataukah ada yang tidak terkelompok sama sekali? Misal seperti ini, berarti ini saya sebut sebagai outlier. Ya. Ataupun ini saya nggak tahu nih, ini kenapa dia di sini? Ya, kenapa dia di sini? Begitu. Kita maksudnya nggak tahu. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai data yang berkualitas. Jadi hati-hati ketika kita kita membentuk klaster, Anda perlu lihat dulu, klaster saya itu sudah baik atau tidak. Makanya dalam pengukuran klaster, kita nanti akan menentukan, oh, indexing saya itu berapa. Setelah saya mengukur similarity measure, untuk setiap vektor datanya atau setiap objek datanya, kita akan mengukur terakhir kebaikan dari klaster saya berkualitas atau tidak. Penyakit ya, mahasiswa sekarang ini sepanjang saya menjadi dosen pembimbing penguji lah, nggak mereka lakukan pencarian kualitas data menggunakan data klaster ini jarang sekali. Adapun kalau yang digunakan mereka hanya, oh saya mau coba nanya ke orang gitu, diukur UECS-nya, mengukur TAM-nya. Ya oke, tapi kamu tahu tidak klaster kamu itu berkualitas atau tidak? Kalau kamu menggunakan data klaster kian, kamu tahu nggak jumlah klaster yang baik itu ada berapa? Itu nanti tidak dilakukan. Padahal itu yang biasanya orang akan lihat di belakangnya. Apa yang kamu pakai? Apa yang dihasilkan dari pengukuran ini? Apakah dia menghasilkan data yang berkualitas atau tidak? Seperti itu. Ya, jadi itu ya, hati-hati. Nah, tadi ini udah bilang ya. Untuk similarity dan dissimilarity tergantung data kalian itu. Perhatikan sifatnya, sifat dari apa? Sifat dari atributnya. Dia itu numerikal ataukah kategorial, diukur menggunakan distance function. Ya, terserah. Itu kan ada data Noir, berarti terbagi dua ya untuk sifatnya. Lalu Anda silakan mengukur bobotnya. Nanti kalian akan melihat bobotnya itu maksudnya gimana sih? Ya, bobot ini. Bobotnya itu gimana cara kita akan keluarkan. Ya, dalam hal ini setiap data itu berapa jarak, berapa pembobotannya terhadap titik pusat data yang saya punya. Lalu yang kedua, quality of clustering ini seberapa baik. Lalu apakah dia itu, nah ini yang menjadi apa ya, kalau kita belajar tentang cluster, ini similar enough dengan good enough, ini adalah dua hal yang sering-sering kita menjadi pertanyaan besar, nah, subjektif sekali untuk jawabannya. Saya bilang dia sudah mirip, tetapi dia belum baik untuk dijadikan cluster. Takutnya dia akan berbentuk seperti bad cluster seperti ini. Tapi setelah terjadi pengukuran, ini dibilang data yang sudah dekat dari antara satu titik pusat data ke titik data yang lain. Nah, jadi itu maka hal tersebut supaya dia berkualitas biasanya terjadi pengukuran
internal dengan eksternal cluster, di mana kita akan mencari seberapa baiknya cluster saya itu sudah terbentuk. Ya, kira-kira measure of clustering seperti itu. Ya. Jadi hal-hal yang penting yang perlu kalian perhatikan di sini adalah partisi, ya. Gimana kalau saya langsung bagi dan langsung dipartisi, apakah nanti lebih baik ketika saya menggunakan partisi secara hierarki atau algoritma secara hierarki, ya? Apakah seperti itu? Yang mana yang lebih baik? Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kalian mencari yang namanya penggunaan unsupervised learning. Lalu separasinya berbentuk seperti apa? Apakah satu adalah bagian dari satu data merupakan bagian dari satu big data yang lain? Ataukah satu dokumen bisa terbentuk itu adalah dia masuk ke dalam dua kelompok yang sama. Miripnya itu nggak hanya di satu titik pusat data, tetapi bisa lebih dari itu. Lalu pengukuran apa yang saya pakai? Kalau untuk distance base, mengukur menggunakan jarak, berarti kan kita bisa menggunakan jarak-jarak dalam Minkowski group atau L2 norm, misalnya Euclid, ya, Manhattan, Canberra dan sebagainya. Ataukah kita menggunakan connectivity, ya, berarti kita akan mengukur kepadatannya doang, kepadatan data, seberapa padat data di dalam sistem tersebut. Kalau dia semakin padat, semakin dense, berarti kita anggap berada dalam satu kelompok yang sama. Kalau distance, berarti kan kita melihat, oh jarak ini dengan jarak ini karena dekat, berarti dia akan mengumpul bergerombol satu tempat. Tapi sebenarnya kalau nanti kalian belajar, distance dengan connectivity kita akan mengukur dense dan mengukur jarak itu sebenarnya sama saja, hanya untuk perspektifnya itu yang sedikit berbeda, gitu ya. Lalu untuk space-nya, dimensinya, untuk full space, ya, untuk dimensi yang full biasanya kita gunakan pada dimensi yang tidak terlalu besar. Ada subspace. Subspace itu untuk data yang high dimensional, jadi di dalam cluster ada cluster lagi. Seperti itu. Ini kira-kira ada challenges, kira-kira tantangan ketika Anda menggunakan unsupervised learning. Dari skala, kemampuan, batasan, bagaimana dia terinterpretasi dan digunakan, dan hal-hal sebagainya. Ya, nah ini adalah beberapa hal. Nanti ketika kalian mempelajari, kalian akan menyadari, oh ini challenge saya ketika saya menggunakan unsupervised learning, tetapi ini juga merupakan satu kelebihan ketika kita menggunakan unsupervised learning. Begitu. Ya, major cluster, ya, major dalam unsupervised learning itu ada beberapa. Ada hari ini yang seperti kita pelajari hari ini ada partisi. Ada partisi, ada hierarki, pendekatannya ada berdasarkan kepekatan, ada berdasarkan bentuk gridnya, ya, dilihat granularity-nya seperti apa. Lalu model base, paling sering nanti yang kalian mungkin sudah pelajari di AI itu ada expectation maksimasi. Ini termasuk ke dalam model base. Frequent pattern itu nanti setelah NP cluster nanti kita akan mempelajari secara asosiasi, yaitu algoritma FP growth dan ya, algoritma FP growth, dan satu lagi a priori nanti kita akan belajar di sini. Ada kita menggunakan constraint base, ada link base. Banyak ya, ada link base dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam algoritma pertama, yang dari banyak-banyak ini ada hanya beberapa aja yang nanti kita pakai ya. Yang nanti bukan kita pakai, yang saya akan ajarkan, yaitu ada partisi,
partisi, hierarki, density. Kalau yang model base itu nanti ada sedikit kemarin saya buat masukan ke AI, nanti juga terakhir nanti kita akan belajar tentang frequent pattern. Ya, oke. Sampai yang tadi pengenalan tentang unsupervised. Macam ada yang mau bertanya, boleh silahkan tanya dulu sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran K-means dan variannya. Ada K-medoids. Ada banyak sih. Nanti perkembangannya kalau dia gabung dengan fasi menjadi FCM dan sebagainya. Nanti silakan kalian belajar sendiri kalau FCM dan sebagainya itu. Nah, dasarnya adalah yang ini ya. Nah, sebenarnya yang kemarin kalian pelajari di K-means, KSVNN, itu adalah merupakan penggabungan juga dengan algoritma partisi. Ya, algoritma partisi, SV, dengan juga KNN. Sehingga kalau kalian perhatikan, di situ dia akan menentukan, oh berapa K-nya, lalu dia akan melakukan pengklasteran terlebih dahulu sebelum kamu orang bisa melakukan pengklasifikasian. Mungkin seperti itu, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, saya masuk ke algoritma pertama. Kita masuk ke algoritma unsupervised learning, K-means cluster, dan varian-varian yang ada di dalam pembelajaran ini untuk unsupervised pertama. Ya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Oke, kita masuk ke algoritma pertama, yaitu algoritma K-means. Kalau kalian melihat, sebenarnya algoritma ini dia adalah algoritma yang sudah lama sekali, dari tahun 50-an. Ya, sudah ada algoritma ini. Karena apa? Satu, dia itu gampang sekali kita gunakan. Dia hanya melakukan pemisahan atau melakukan partisi database Anda menjadi berapa kelompok K. Ya, K ini. K itu angkanya dari 1 sampai sekian. Ya, K itu 1 sampai sekian. Didasarkan dengan apa? Didasarkan dengan kedekatan dari K itu didasarkan pada centroid ataupun medoid. Medoid ya. Kalau ini kita sebut sebagai ada centroid data atau medoid data kita. Data tengah ya. Data tengah kita dari klaster yang kita punya. Maka kalau diformulasikan bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, makanya disebut di sini dia pencariannya secara global optima. Ya, dia akan mencari ke semua bagian di dalam algoritma Anda sampai dia itu mendapatkan hal yang paling optimal. Untuk pencariannya dilakukan secara heuristik. Ya, dilakukan secara heuristik. Kenapa secara heuristik? Berarti dia akan mencari sampai ke kedalaman data Anda, sehingga dia mendapatkan satu nilai terbaik, satu nilai solusi terbaik yang kita gunakan, sehingga dia akan mencapai yang tadi kita sebut sebagai global optima. Nah, heuristic method ini ada yang kita sebut penggunaan algoritmanya ada di K-means dan di K-medoids. Ya, nah K-medoids ini kita biasa sebut sebagai partition around medoids. Jadi yang pertama adalah K-means, dia akan direpresentasikan berdasarkan titik pusat dari klaster Anda, sedangkan PAM bedanya adalah setiap klaster direpresentasikan dari satu titik data di dalam klaster. Nanti kita akan melihat apa bedanya. Oke, untuk K-means algorithm. Kalau Anda sadar, langkahnya ini hanya sederhana. Dia akan mencari mean point atau titik rata-rata, ya, rata-rata dari setiap klaster yang Anda punya. Anda yang pertama, silakan Anda mengassign setiap titik data Anda dalam klaster berdasarkan data dari data tersebut ke
sentroid atau titik pusat data Anda. Ya. Kalau dia itu sudah ditentukan, berarti Anda bisa mengukur jaraknya. Jadi, apa yang saya inisialisasi pertama? Yang pertama, Anda otomatis menentukan jumlah K-cluster. Berapa cluster yang Anda inginkan? Dan juga Anda harus mengetahui apa tuh pengukuran jarak Anda. Distance measure Anda itu Anda ukur dengan apa? Nah, supaya dia ini berhenti menjalankan pengulangan, biasanya biasanya kita akan menentukan thresholding-nya, ambang batasnya itu berapa, supaya nggak jalan-jalan terus nih dia. Threshold-nya berapa, lalu kita tahu dulu nih perubahan fungsi objektifnya itu berapa. Ya, biasanya kita harus tahu nih objektivitas kita berapa, batas perubahan posisi sentroidnya itu berapa. Nanti ini ada ini ya, ada alasannya. Nah, seperti itu. Ya, berarti saya harus tahu dulu K saya, berapa jumlah klaster saya. Lalu saya tahu dulu threshold saya, distance pengukur saya, fungsi objektif saya, ya, fungsi objektif saya, serta ambang perubahan dari sentroid saya. Threshold dari sentroid. Kalau yang threshold pertama itu adalah ambang perubahan dari fungsi objektif ini, threshold fungsi objektif. Ya, gitu. Di sini saya tulislah threshold dari sentroid. Kenapa sentroid ini perlu perlu kita tahu juga? Kenapa? Karena sentroid ini nanti dia akan bergerak tersebut. Ya, bergerak terus. Kenapa dia terus bergerak? Dia akan berhenti sentroid Anda ketika dia sudah tidak mengalami perubahan di setiap titik datanya. Nah, sentroid ini dia berubah mengikuti perhitungan min point Anda. Ya, mengikuti ini. Jadi kalau seperti itu berarti Anda bisa paham ya untuk jalan-jalannya. Ya. Mudah toh? Yang pertama Anda harus tentukan jumlah K, lalu Anda lakukan assignment. Ya, data assignment ditetapkan ke sentroid terdekat. Setiap titik pusat titik vektor data Anda ditetapkan ke sentroid yang paling dekat ya untuk langkah ini ya. Sentroid yang paling dekat. Kalau sudah datanya bisa kita partisi kembali. Ya, lalu kalau bisa dibilang untuk langkah 3 ini saya bilang ini adalah relokasi dari artian min. Jadi setiap data yang sudah direlokasi, sudah dapat sentroid baru tersebut, kita akan menghitung kembali setiap titik data itu ke min point yang baru. Sehingga kita bisa bilang untuk Cummins algoritma ini dia berjalan secara iteratif. Ya, dia jalannya secara iteratif. Nah, kapan dia ini mencapai konvergen? Kapan sih dia mencapai konvergen? Nah, ketika dia mengalami konvergen, kalian akan melihat titik dari sentroid 1 tidak berubah. Ya. Lalu proses dari satu iterasi ke iterasi lain dicapai konvergen kalau fungsi dari objektif Anda, sentroid berarti fungsi objektif dari sentroid itu sudah mencapai threshold yang Anda sudah tetapkan. Kalau tidak kita tetapkan fungsi threshold itu, maka iterasi kalian takutnya dia akan jalan terus. Entah kapan dia akan mencapai nilai konvergen. Ya.
Nah, kalau dia dari iterasi satu ke iterasi yang lain, otomatis fungsi konvergen Anda atau fungsi objektif Anda itu akan berkurang ya. Dia akan berkurang sampai dia akan mendekati konvergensi yang kita inginkan. Nilai ambang yang sudah kita taruh. Nah, itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh sedikit ya. Jadi saya punya data A, B, C, D, ada bobot dengan pH indeks di sini. Kalau digambarkan adalah seperti ini. Nah, kalau digambarkan mungkin seperti ini. Titik A, B, C, D. Saya akan menentukan K-nya ada 2. K-nya ada 2. Yang pertama saya tentukan seed point of partisi-nya. Ya, misalnya tadi K-nya sama dengan 2, K sama dengan 2. Saya seed point-nya atau centroid-nya ada di A dan B. Ya, A dan B seperti ini. A dan B. Maka saya akan mengukur jarak dari A ke A sendiri, A ke B, A ke C, A ke D. Nah, ini adalah hasil pengukurannya menggunakan Euclid distance. Ya, kalau yang ini, kalau A tadi kan nilainya 11, C2 nilainya adalah 21. Ini ya. 11 maksudnya ini 11, ini 21 untuk nilai B. Diukur jaraknya dari A ke A, ya 0 di sini, lalu A ke B di sini, A ke C, ya, A ke D. Seperti itu. Oke, kalau sudah, Anda akan mengassign ke titik yang paling dekat. Dengan apa? Dengan klaster Anda. Nah, kalau sudah, Anda akan menghitung seperti ini. Anda akan menghitung centroid baru per masing-masing 1, C1 dan C2. Nah, karena namanya juga means, berarti rata-rata, berarti silakan Anda menghitung yang mengikuti dia itu berapa. Tadi yang C2 yang mengikuti ada data sekian-sekian, nanti silakan Anda hitung. Ini dan ini dia akan menjadi centroid baru. Ya, kalau sudah centroid baru tersebut, yang ini yang tadi sudah Anda dapatkan, dia akan dihitung lagi ke data yang awal ini, Yang awal ini Anda hitung. Anda hitung lagi. Masuk, di-assign lagi, dia masuk ke kelompok mana. Ya, di kelompok mana dia akan dihitung lagi, datanya dia akan terpisah lagi. Ini ada hyperplane yang akan memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dia akan terus menghitung sampai titik pusat data Anda itu tidak mengalami perubahan. Ya, nanti kita akan coba dengan data yang berbeda. Baik. Untuk permasalahan yang terjadi dalam K-means itu kita akan melihat seperti ini. Yang pertama dia sensitif terhadap outlier. Ya, seperti ini. Misalnya ini ada outlier di sini. Ini saya nggak tahu nih. Kok bisa jauh sekali dia dan dia berada di dekat boundary dari data. Ya. Yang kedua, dia otomatis kalau dia seperti ini permasalahannya kenapa? Karena mungkin yang pertama, Anda memilih K. Yang awalan K itu misalnya Anda bilang 2, Anda kan akan tentukan centroidnya. Centroidnya itu bisa berada di dalam keseluruhan titik data. Ini kan pertama Anda akan tentukan bangkitkan secara random, ya kan? Nah, sifat ini, pemilihan K titik ini sebagai centroid awal, itu juga nanti akan mempengaruhi hasil Anda ini, sehingga kita bisa bilang dia sangat sensitif terhadap outlier. Nah, sifat ini merupakan apa ya? Saya bilang karakter alami dari K-means, sehingga hasil cluster
Meskipun kalian berdua memiliki data yang sama, tetapi untuk centroid awal kalian mengassign di tempat yang berbeda, kadang-kadang bisa mengakibatkan hasil cluster yang didapatkan pada percobaan itu bisa berbeda. Karena itu biasanya kalau di Cummins kita akan mencoba beberapa kali. Penentuan berapa kelompok awal pun itu menjadi satu permasalahan. Bisa aja saya bilang, Kak, saya itu ada 3, 4, 5, 6, jadi saya nggak tahu itu berapa. Misal data saya ada 1000, saya akarkan dari 1000 ada sekitar 100, berarti ada sekitar 1 sampai 100. Berapa yang terbaik dari itu saya kurang tahu, mana ya, masa iya, berarti apakah saya harus mencomot satu-satu, misalnya mencomot misalnya cuma 2 atau 3K yang saya gunakan, ya itu tidak mungkin. Nah biasanya untuk mengetahui K mana yang terbaik, kadang-kadang, seringnya kita dalam pemrosesan ini kita menggunakan elbow method. Nah, elbow method ini kenapa disebut elbow? Apakah dia mirip siku? Ya. Kalau Anda gambarkan, Anda scatter data Anda, ini untuk menentukan cut terbaik, dia akan berbentuk mungkin seperti inilah. Dia akan menentukan mana yang terbaik untuk menentukan K atau kelompok berapa banyak K yang terbaik. Diharapkan dari K terbaik ini, dan meskipun misalnya dari 1 sampai 100 dibilang K terbaik itu adalah berada di K10 misalnya. Kita bisa harapkan ketika penentuan sentroid dari 10 itu, meskipun kita tentukan sentroidnya itu secara random, tetapi karena kita menggunakan partisi K itu yang terbaik, kita harapkan hasil dari pengukuran good quality dari unsupervised learning ini juga memberikan nilai yang baik. Meskipun yang tadi seperti yang saya bilang di awal, pemilihan K titik data sebagai sentroid itu mempengaruhi hasil clustering. Tetapi dengan kita memilih dengan elbow method, kita bisa tahu, oh, K kelompok saya yang terbaik itu yang mana, itu kita harapkan bisa mengurangi yang namanya outlier. Ya, begitu. Nah, ini yang biasanya ketika kita memilih sentroid, awalan titik pusat sentroid data yang mana yang terbaik itu yang mana, ini yang kita sebut sebagai permasalahan lokal optima. Ya, kenapa? Karena Cummins sensitif terhadap lokasi awal sentroid. Seperti itu. Tapi dengan elbow method ini kita harapkan, kalau Anda baca-baca di paper, kita harapkan nanti kita bisa menemukan global optima rather than local optima. Oke. Baik. Macamnya seperti itu. Ya. Jadi itu ada kira-kira berapa nih? 2 permasalahan ya. 2 permasalahan. Yang pertama, gimana cara saya menentukan kelompok terbaik? Kelompok terbaik saya gunakan elbow method. Yang kedua, takut kejebak di dalam jebakan lokal optima. Ya. Oke, setelah saya mendapatkan elbow method, misalnya dari 1 sampai 100 K-nya mana yang baik, berarti misalnya saya tentukan ada 10. Ada 10 tuh Bu, kira-kira itu bagus tak? Nah, tapi ketika saya memilih sentroid awal dari 10 itu kan, sentroid mengikuti nilai K. Ketika saya mengassign dalam 1000 data saya ambil 10 nilai K itu menjadi sentroid awal, ya kejebak Bu dalam lokal optima. Gitu. Teman saya punya itu bagus, kenapa punya saya kagak? Begitu kan? Gimana cara saya? Nah, kalau kita orang data scientist, kadang-kadang kita memberikan solusi yang sangat sederhana. Biar nggak kejebak, saya ulang-ulang nih. K sama dengan 10, saya ulang di dalam random data, misalnya saya random sebanyak 20 kali misalnya. Saya random 20 kali, saya akan lihat
Oh, mana tuh yang paling baik? Oh, yang ini yang paling baik. Oh, ini yang saya pakai nanti. Yang random datanya ini yang saya pakai. Jadi mungkin seperti itu. Ini secara sederhana ya. Ada teknik-teknik yang berbeda, tetapi kebanyakan teknik yang kami pakai sebagai data scientist adalah itu. Gitu. Oke. Ya. Kira-kira seperti kian untuk kami. Ada yang macam tanya? Ada? Mungkin ada yang tanya. Bu, kalau saya pilih pengukuran jarak itu ngaruh nggak, Agus? Itu kalau ada tanya seperti itu. Ya, ada aja sih. Perbedaan distance measure. Ya, kalau kalian sadar perbedaan distance measure itu ada juga yang bisa mempengaruhi hasil. Tapi sebenarnya untuk distance measure itu hanya memberikan pengaruh yang kecil ketika Anda menggunakan pembelajaran ini. Karena untuk sifat distance measure itu ya mirip-mirip lah. Oke. Sip. Tanya. Ada? Bisa semua? Aman? 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 Aman, Bu. Aman, aman, aman. Aman, aman. Baik, kalau aman, kita lihat ke kamedoid. Nah, kalau yang tadi kita hitung min-nya, kalau yang ini kita find car representative object. Ya, ini yang kita sebut sebagai PAM. Ada juga yang disebut sebagai Clara atau Clarence. Ya, jadi algoritmanya itu dia berkembang. Ya, PAM atau partisi Aralmedoid. Algoritmanya udah lama, tahun 87. Jadi sebenarnya sama, algoritmanya ini mungkin kalau mau dituliskan ini bisa seperti ini. Hanya seperti ini. Yang pertama, kita seperti biasa inisialisasi, select ke random data dalam data points Anda. Kita set dia sebagai medoid dulu ya. Ya, set sebagai medoid ini ya kalau Anda perhatikan. Lalu silakan Anda asosiasikan setiap data point ya yang merupakan data dalam dataset Anda ke close medoid. Ya, jadi silakan Anda menggunakan berbagai pengukuran ya. Nanti dia akan mengalami decrease ya, dia akan continue dengan decrease. Kalau sudah nanti dia akan mengalami swap. Ya, dia akan menggunakan teknik swap. Jadi misalnya saya bilang seperti ini. Swapnya mungkin biar lebih gampang seperti ini. Ini bilang seperti ini ya, swap ya, for each pair. Saya tulis aja seperti ini. Untuk each, aduh, jelek kali ini, mata pena saya kayaknya sudah tidak bagus. Oke. Oh ya, yang belum vaksin, nanti di UMN ada vaksinasi. Saya harapkan kalau yang belum vaksin nanti silahkan mengikuti vaksin Pfizer di UMN. Ya. Oke. Saya lanjut deh. Setiap for each apa nih ya? Misalnya saya punya medoid M. Medoid M ya, medoid M untuk semua apa nih? Ya. For each data
Saya bilang untuk dataset Anda ya, dataset berarti apa ya, data gini. Ini datanya misalnya. Yang bukan medoid, yang pertama, apa yang saya buat? Berarti kita bisa swap M dan O. Ya, swap M dan O. Diasosiasikan setiap data ke M terdekat. Hitung lagi. Hitung cost. Nanti sebenarnya ini ada cost kan? Cost-nya itu apa? Distance-nya. Nah, hitung cost. Yang kedua, jika if total cost-nya atau harga jaraknya itu lebih besar dari langkah 1, lebih besar dari step 1, undo swap. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Ya, nah kira-kira macamnya seperti itu. Ya. Nah, kalau mau lebih, ini agak susah kalau kalian baca. Nanti saya sederhanakan seperti ini, cuma 2 langkah. Kalau ini mungkin kalau kamu orang susah. Nah, selain Kamedoids ada juga Kamots ya. Kamots mungkin seperti ini. Kamots dia akan menghandling untuk data kategori. Ya, kalau yang tadi datanya adalah atributnya berbentuk numerikal, yang ini kita akan menggunakan data kategori. Sama aja untuk cara pengerjaannya dengan algoritma yang sebelumnya. Mungkin apa ya? Macamnya saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh yang lebih manusiawi. Macam saya pakai Excel. Biar nggak tulis saya. Malas saya. Oke. Ini nomor, ini fitur X, fitur Y. Sebentar saya tulis dulu ya. Saya ngarang dulu. Berapa data ya? 10 aja. 2, 3, 5, 3, 5, 8. Oke. Macamnya saya punya data kayak gini. Ya. Saya mau tentukan K sama dengan kelompoknya sama dengan 3, ambang atau threshold-nya adalah berapa ya? Ambang stopnya 0,1 untuk centroid awal dipilih sebanyak K. Sebanyak K. Nah. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan lakukan inisialisasi. Jadi inisialisasi yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini, saya punya 10 data ya. Ada data 1 dari 11 sampai data ke 10, yaitu datanya adalah 38 untuk 2 fitur X dan Y. Ya, bisa paham ya? Yang pertama,
Kita akan Bu, melakukan belum di share screen, Bu. Permisi, Bu. Oh iya ya. Oh iya. Oh iya. Saya ngomong-ngomong ternyata share screen saya belum di-share. Mana sih? Ini, udah ya. Oke. Saya punya 10 ini. Ini data ngarang. Data ngarang saya punya K, misal macamnya saya tentukan 3 lah ya. Dengan ambang threshold saya itu adalah sekian. Oke? Baik. Oke, kita akan lakukan inisialisasi. Misal saya inisialisasi yang centroid adalah yang data ini 2, 4, kan bebas-bebas ya. Saya misalnya pilih yang genap. 3 aja. Bu, saya mau pilih nomor 1, saya mau pilih nomor 2, nomor 3, boleh kayak gitu. Oh, boleh aja. Saya pilih ini. Oke? Berarti centroid saya adalah ini. Ya. Nih, jadi ini centroid ya. Centroid dari data X dan Y. Saya pakai 2, 4, 6. Saya copy, paste. Oke. Macamnya kayak begini. Oke. Nah, tadi apa aja ya? K, ambang, centroid. Oh iya, saya lupa. Fungsi objektif. Fungsi objektif. Fungsi objektif, biasanya kita tentukan fungsi objektif yang sebesar-besar mungkin. Misal saya tentukan fungsi objektif itu besar 1000. Ya, fungsi objektif saya 1000. Nah, yang kedua kita akan mulai iterasi. Ya, kita akan mulai iterasi. Iterasi ya, kita mulai iterasinya. Kita akan menghitung jarak ke semua data. Hitung jarak semua data, 10 data ini ke centroid. Ya, kita akan menggunakan ini ya, kita akan gunakan Eclipse. Biar gampang kita gunakan Eclipse. Kita akan hitung jarak data ke centroid. Jarak semua data. Semua data set ke centroid. Oke, kita akan ukur. Sebentar. Apa nih nggak mau? Kenapa nggak mau? Oh, oke, kita lanjut. Kita hitung ya. Berarti ya, di sini silakan kita akan hitung. Ada yang mau hitung, bantu saya hitung. Jadi ke semua data berarti data 1 ke C1, data Y1 ke C1 dan sebagainya. Bisa? Bisa data ke centroid ya, berarti X1, X ini ke sini, Y ke sini. Bisa? Bisa ya? Atau susah? Saya tulis deh. Berarti ini data ke ini nomor. Dia jarak ke centroid berapa? Centroid C1, C2, C3.
Berapa nih? Ada 10 ya. Oke. 10. Perhatikan ya. Baik. Berarti kalian perhatikan, dia akan mengukur ke masing-masing sentroid. Ini sentroidnya, ini sentroid 1, dan daripada kalian bingung, ini C1 ya, ini C2, ini C3. Oke, ini saya tulis dulu sentroid. Sentroidnya adalah data kedua, 4, dan 6. Ya. Oke. Oke, kita akan tulis. Gimana caranya? Berarti sama dengan akar dari, bisa ya, akar dari data ini. Kan kurang berarti ya kan? Kan Euclid ya. Ini ya, toh? Ya enggak? Saya absolutkan. Dengan data tetap Y. Untuk sentroid 1 ya, untuk sentroid 1. Bisa. Oke. Untuk sentroid 1. Nomornya. Saya pilih di mana ini? Benar kok. Oh iya. Oh iya. Oh iya, harusnya saya pangkat 2 ya. Tiga. Pindah ke sentroid 2. Sentroid 2 berarti kita akan hitung ini dikurangi dengan sentroid 2. Oke. Saya absolutkan dulu. 42 tambah ini ya. Kurang ini saya absolutkan pangkat 2. C3 berarti akar dari ini kurang C3 absolutkan pangkat 2 tambah Y kurang dari ini pangkat 2. Oke. Macamnya ini. Yol, bisa? Macamnya ada yang mau tanya? Hitungnya, gimana cara hitungnya? Bisa ya? Jarak. Oke. Ini. Algoritmanya macam bilang, kalau sudah kamu hitung begitu, mana lagi sih algoritmanya? Algoritma. Means. Nah, kalau sudah kamu hitung, dia bilang ini, assign each object. Sudah, saya sudah. Lalu compute new set point as the centroid. Sudah, saya sudah dapatkan. Oke, berarti saya harus ukur yang terdekat. Kalau sudah, dia akan masuk ke membership in each cluster dari data. Dia bilang kayak gitu. Berarti apa yang saya buat di sini, berarti saya akan mengassign mana yang terdekat. Mana yang terdekat? Ke centroid. Mana yang terdekat? Ini terdekat. 1, 2, 3 ini yang terdekat. Ini terdekat. Ini terdekat. Oke, macam ini terdekat. Mana lagi? Ini paling dekat. 2, 1 ini paling dekat. Oke, ini paling dekat. Ini. Ya, ini paling dekat. Ini paling dekat, ini paling dekat. Dia nggak muncul. Oke, ini 41. 53. Oke. Oke. Kita tulis aja deh.
Yang paling minimum yang mana? Minimum dari sini berarti 1 ya. Oke. Tarik. Ini ya. Oke. Klaster yang diikuti. Klaster yang diikuti ini klaster 2, klaster 1, klaster 1, klaster 2, klaster 2, klaster 3, klaster 2, klaster 3, klaster 2, klaster 3. Nah, ini udah nih. Macam begini. Sampai sini dulu ada yang mau macam bertanya, boleh. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Bisa? Lalu algoritmanya bilang begini, kalau kamu orang udah selesai compute new seed point, udah tahu nih centroidnya, udah tahu nih berapa yang diikuti datanya, membership in each cluster udah tahu. Gimana? Dia bilang go back to step 1. Berarti saya harus ukur nih berapa min point centroid data saya yang baru. Kita lihat, kalau tadi pengukuran, cara perhitungannya kan seperti ini nih. Tadi makanya didapat new membership, lalu dapatkan new cluster. Kalau kalian perhatikan di halaman dari 16 sampai ke 21, itu kan nanti dia bisa perhitungan apa nih yang namanya? New centroid ya. Nah, gimana cara dari data ini kita menghitung centroid baru? Kita akan menghitung centroid baru berdasarkan setiap data yang bergabung berdasarkan tadi contoh yang sebelumnya ya. Hitung centroid baru. Kita hitung. Aduh, untuk setiap cluster. Ya, kita akan melihat cluster 1. Cluster 1 yang bergabung dengan cluster 1 itu hanya data 2, data 3. Ya udah, data 2 dan data 3. Anggota dari X dan Y itu cuma data 2 dan 3. Data 2 dan 3 itu ini. 2 dan 3. Ini doang kan? Anggotanya cuma 2 dan 3. Paham ya? 2 dan 3. Berarti dia jumlahnya ada berapa tuh? Jumlah anggotanya jumlah lah. Jumlah anggota ada 2. Oke. Jumlah X-nya, lalu jumlah Y-nya, jumlah Y. Ini berapa nih? 4 tambah 6, 10. 1 tambah 1, 2. Ini 2. Oke. Berarti rata-ratanya minnya berarti karena hanya 2, berarti 10 bagi jumlahnya 2 ya kan? Berarti ini berapa nih? 5. 5, 2 per 2 dari jumlah anggota ini 1. Oke, ini ya klaster 1. Ini klaster 1. Sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Ini minnya yang sekarang untuk klaster 1. Klaster 1. Klaster 2 yang mengikuti. Klaster 2 yang ikuti apa nih? Klaster 2 yang ikuti kayaknya banyak nih. Anggotanya ada XY. Ada 1, 4, 5, 7, 9. 1, 4, 1, 4. Ya benar ya? 1, 4, 5, 7, 9. 1, 4, 5, 7, 9. 1, 4, 4, 5, 7, 9. Ya benar ya.
Oke, 14579. Ini jumlahnya berapa? Ini X-nya berapa? Y-nya berapa? Kita jumlah dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Ini malah saya hitung, sum saja. Oke, ini ada 8. Ini ada 17. Berarti minnya sama dengan ini 8 per ini 8 per ini 1 per 6, berarti ini bagi dengan ini. Oke, 3 per 6 dengan 3 per 4. Oke, ini min untuk C2. Klaster 3. Klaster 3, anggotanya, anggota ada X dan Y. X dan Y-nya ada 6, 8, 10. Ya, ada 6, 8, 10. Benar ya, 6, 8, 10. Ya kan? 6, 8, 10. Ya, benar. Oke, 6, 8, 10. Jumlahnya ada 3, nilai X, nilai Y. Oke, jumlahnya ada 3. Ini. Oke, kita samain dulu. Ini berapa? Ini sekian, Bu. 11. Oke, ini minnya sekian. Biar enggak. Oke, ini kita bagi aja. 3,367 ini bagi, berarti ini sekitar 5, nah. Oke, kita sudah dapat min untuk klaster 1, 2, 3. Ya. Minnya. Sentroid baru yang pertama adalah 5,1, sentroid kedua 1,6 dan 3,4. Sedangkan sentroid 3 adalah 3,667 dan 5,33. Oke. Ini dulu. Macam ada yang tanya tak? Ada yang tanya? Tanya kah? Semua nggak ada yang tanya, berarti semuanya bisa. Ya? Semuanya bisa? Nggak ada yang suara nih, berarti nggak ada yang dengar. Bisa? Bisa, Bu. Bisa lah, Bu. Oke. Tadi kita ada fungsi objektif ya, fungsi objektif. Fungsi objektif itu kita gunakan untuk mencapai konvergensi ya. Mencapai gimana cara saya mencapai konvergensi ketika dia itu sudah tidak bergerak lagi sentroidnya. Di sentroidnya itu sudah memberikan misalnya nilai yang sangat kecil, mencapai ambang dari batas yang sudah kita tentukan. Oke. Baik, gimana cara kita menghitung konvergensi? Kita tentukan dulu. Konvergensi dari iterasi pertama berdasar nilai apa nih? Nilai fungsi objektif. Jadi berapa fungsi objektif? 1000. Oke. Biasanya fungsi objektif, kalau kalian baca-baca di buku, itu hasilnya adalah Euclidean kuadrat ya, Euclidean kuadrat antara setiap data dengan sentroid dari cluster. Kenapa Euclidean kuadrat? Karena kita akan melihat data tersebut harus mencapai kekonvergenan
secara lebih cepat dan maka apa ya, biasanya kita kompleksitasnya kita naikkan menjadi perpangkatan. Jadi diharapkan dengan Euclidean kuadrat nilainya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, karena Euclidean kuadrat, maka kita tidak akan menggunakan akar atau pangkat setengah. Kita hanya melihat setiap data dari klaster yang diikuti. Oke. Oke, ini saya masukkan data 1 sampai 10 ya. Ini data ini data 1 sampai 10. Ini klaster. Data yang mengikuti saja ya. Klaster 2, klaster 2 nih, klaster 3. Klaster 3. Oke. Mana sih yang mengikuti? Mana yang mengikuti? Oke, saya butuh ininya aja sih, warna-warnanya, supaya saya bisa tahu dia masuk ke mana. Nanti saya akan hapus. Oke, saya butuh warnanya doang. Yang kuning ini berarti mengikuti ya. Oke. Tadi ini centroidnya. Centroid XY. Biar saya nggak lupa. Ini centroid 1, 2, 3. Ini 5,1. 1,6, 2,7. Salah saya. Copy nilai. Ini. Oke. Supaya saya cepat hitungnya, datanya tadi dari sini ya. Datanya dari sini. Copy ya. Ini datanya ya. Saya masukin di sini. Ini data. Ini data ke ini X, ini Y. Oke. Berarti yang mengikuti hanya yang lain nilainya saya berikan nilai 0. Sabar. Yang warna kuning nanti kita akan Yang warnanya tidak kuning kita akan berikan nilai 0. Ya. Biar nggak bingung. Lupa. Oke. Ini aja. Berarti dia akan hitung ke setiap data ke centroid. Centroid yang mana? Berarti centroid yang baru. Ya. Berarti ini sama dengan centroid 2 ya. Iya ya. Centroid 2. Berarti ini saya kurangi dengan centroid 2. Pangkat 2 tambah ini saya kurangi dengan ini pangkat 2. Oke, 6, sekian. Ini
Berarti ini sentroid berapa? 1 ya. Ini kurang 5 pangkat 2 tambah kurang ini pangkat 2. 1. Berarti ini yang di belakang saya absolutkan biar bisa turun. Itu benar ya. Nah. Benar 1 ya. 6. Oh ya benar. Ini yang 4. Ini saya kurangi 4 berarti ke 2. Saya absolutkan pangkat 2 tambah kurang kan pangkat 2. 0,32. Ini saya turunin. Ini banyak nih, saya turunin aja deh. Ini tadi nggak ada ya, karena mengikuti ini. Ini juga nggak ada. Tadi mana aja sih? 0,32 ini 7, 9. 7 dan 9. Ini berarti nggak ada. Nggak ada, ini nggak ada. Oke, ini lagi 6. 6 kita kurangi dengan sentroid 3. Saya absolutkan pangkat 2 tambah ini saya kurangi dengan ini diabsolutkan pangkat 2. Oke. Tarik deh. Ini tidak ada. Tadi ini ada, ini tidak. Oke. Ini sisa kita nggak usah warnai. Baik. Sekarang saya akan jumlahkan di sum. Ya, ditotalkan berarti ini ada is. Di sini kita hitung. Ya. Oke, total objektivitas kita ada berapa? Berarti total objektivitasnya sum objektivitasnya itu ada sum dari ini ya 35. Oke, berarti kita bisa tahu perubahan fungsi objektif. Fungsi objektif berarti 1000 tadi ya, 1000 kurang objektivitas sekarang. Objektivitas sekarang tadi itu berapa? 35 ya. Jadi perubahannya sama dengan sama dengan sama dengan ini 1000. Tadi 1000 ya, kita kurangi dengan ini masih 964. Karena masih berada di atas fungsi ambang batas, T-nya tadi 0,1, maka silakan Anda melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ini begini ya, karena masih di atas ambang, atas nilai ambang, maka kita lanjut ke iterasi berikut. Nah, iterasi berikut
Sama juga, kita masuk ke iterasi 2. Sama juga ya, datanya seperti ini. Tapi untuk sentroidnya kita gunakan sentroid yang baru. Nanti seperti ini juga. Iterasi 2 seperti ini juga. Tapi datanya pakai yang ini. Ya, datanya pakai yang ini. Oke. Bisa ya? Datanya pakai yang ini. Datanya pakai yang ini. Silakan teman-teman hitung lagi. Hitung lagi jaraknya dengan Euclidean. Oke? Bisa? Bisa ya? Ini berarti ulang lagi. Kamu orang ulang lagi. Ini ya. Apa lagi yang saya sudah tulis? Ini kita akan kurangi dengan seperti biasa, sentroid 1. Sentroid 1. Pangkat 2, kamu tambah dengan Y. Ini kurang, sentroid 2 lagi. Itu kan? Ini lagi kurang sentroid 2. Nah. 2. Kalau ada yang bertanya, boleh ya. Atau kalau rasanya gampang, puji Tuhan, berarti dipahami. Oke, kurangi dengan ini. Oke, biasa. Sekarang tarik ini. Oke. Ya kan? Berarti sentroid terdekat itu minimum. Minimum dari ini. Mana aja. Oke, ini berarti yang diikuti adalah ini 2, ini 1, 1, ini mana nih? 2, 2, ya kan? Ini 1, 1, ini 2, ya tak? 2, 8, 8, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, sudah. Hitung sentroid baru, nanti ini dia akan terus seperti ini. Dengan perubahannya adalah yang ini nanti dikurangi dengan sum of objektif yang sudah kalian dapatkan berdasarkan perhitungan di sentroid baru. Ya, ini kamu orang bisa lanjutkan sendiri ya untuk ini atau gimana? Bisa lah ya, kamu orang lanjutkan sendiri. Gimana cara perhitungan selanjutnya? Oke? Bisa? Bisa? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Baik. Atau sambil saya nunggu kalian mau bertanya, saya buka absensi dulu lah.
Ada yang bertanya? Nggak ada. Wih, mantap kali lah kalian ini. Gampang, Bu. Bisa lah kamu kerja. Bu, paling Hmm. saya mau nanya yang itu deh, Bu, yang awalnya yang pemilihan klasternya dari yang 2, 4, 6 itu dari soal atau ada itu Nggak tadi? ada. Sembarang aja. Oh, itu Jadi sembarang aja ya, Bu? ya, kamu ada Oh, 10 data kayak tadi. Saya mau yang kamu tentukan K-nya aja. K-nya berapa? Misalnya K-nya kelompoknya ada berapa? 3. 3 untuk inisialisasi di mana letak sentroid awal itu terserah. Kamu bilang saya mau 1 2 3, saya mau 8 9 10, itu terserah. Intinya ada 3. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. 9. Algoritma DV. Sergio ada? Sergio kemana, Jason? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Devina, kenapa tadi telat? Iya, Bu, maaf. Tadi masuknya agak lama. Oke. Adipta? Ada kabar dari Adipta? Jason, ada kabar dari Adipta tak? Nggak ada juga, Bu. Arkiles? Sama, nggak ada. Yang temenan sama Arkiles ada? Coba ditanya, kenapa nggak masuk? Udah 3 kali si kawan ini nggak masuk. Sekali lagi nggak masuk, nggak bisa diikut UAS. Ngambil cuti saya, Bu, itu. Bisa ya? Nggak susah pun ini. Oke. Balik kamu orang. Silakan, Jason. Udah, Bu. Oke, udah ya. Udah. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, nanti jam 10 kita sedikit lanjutkan tentang Kamedoid. Enggak ada? Betul ya? Oke, kalau gitu kita ketemu jam 10 semuanya. Boleh ke toilet dulu, boleh minum dulu. Makan kecil-kecil dulu, roti, kue, mie goreng, nasi goreng. Oke. Jam 10 ya, kita ketemu lagi. Selamat pagi semua. Saya tutup untuk sesi teori hari ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, Bu. Oke.